Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah media pembelajaran kelas B yang beranggotakan Alif Syahfiar dengan NIM 3016, Fahrul Agil Firmansyah dengan NIM 3035, dan Ica Prastiono dengan NIM 3044. Teman-teman, tahu nggak sih kenapa kita perlu mempelajari sumber daya alam? Yap, agar kita sebagai manusia bisa mengetahui cara mengelola, menjaga, dan melestarikan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Terlebih sumber daya alam di Indonesia. Nah, pada video ini, kita bakal bahas mengenai sumber daya alam di Indonesia, termasuk macam-macam sumber daya alam, sebaran sumber daya alam Indonesia, baik di wilayah perairan maupun daratan. Yuk sekarang kita bahas satu persatu mengenai sumber daya alam di Indonesia. Pengertian sumber daya alam. Bentang alam yang ada di muka bumi ini memiliki karakteristik yang sangat beragam dari segala bentuk bentang alam yang ada di muka bumi ini. Dan salah satu komponennya adalah sumber daya alam atau SDA. Kata sumber daya merupakan nilai potensi suatu materi dalam kehidupan, yang berarti jika sumber daya alam bermakna nilai potensi suatu materi dalam kehidupan yang berasal dari alam, atau dapat didefinisikan juga sebagai nilai kekayaan yang terdapat di alam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Macam-macam sumber daya alam. Sumber daya alam atau SDA sendiri dikelompokkan menjadi berbagai macam berdasarkan sifat, jenis, dan juga kegunaannya. Berdasarkan sifat. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibagi menjadi 1. Sumber daya alam yang terbarukan, yang berarti sumber daya ini dapat diperbaharui dan dibudidayakan sehingga tidak terbatas. Contohnya flora dan fauna. Kedua, sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang berarti sumber daya alam ini tidak dapat diperbaharui, dibentuk sangat lambat, dan cadangan terbatas. Misalnya minyak bumi, batu bara, gas alam, dan bahan bakar lainnya. Ketiga, sumber daya alam yang selalu tersedia. Jadi, sumber daya alam ini akan selalu ada dalam kehidupan. Misalnya udara dan sinar matahari. Berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dibagi menjadi 1. Sumber daya alam hayati, merupakan sumber daya yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya tumbuhan, hewan, dan berbagai mikroorganisme. Kedua, sumber daya alam non-hayati, yakni sumber daya alam yang bukan dari makhluk hidup atau benda tidak hidup. Contohnya tanah, udara, air, dan bahan tambang. Berdasarkan kegunaannya. Berdasarkan kegunaannya, sumber daya alam dibagi menjadi 1. Sumber daya alam penghasil bahan baku, yaitu benda yang dapat digunakan untuk menghasilkan nilai gunanya lebih tinggi. Misalnya flora dan fauna yang diolah lagi menjadi bahan makanan, dan sebagainya. Kedua, sumber daya alam penghasil energi yang berhubungan dengan tenaga. Contohnya sinar matahari untuk energi manusia, udara untuk bernafas, air, dan bahan tambang untuk pembangkit listrik. Nah, sebagaimana teman-teman ketahui, bahwa sumber daya alam menurut persebarannya dibagi menjadi 2, yakni sumber daya alam perairan dan sumber daya alam daratan. Sebaran sumber daya alam perairan. Kita telah mengetahui ada beberapa jenis sumber daya alam yang tersebar di banyak tempat. Sekarang kita akan membahas sumber daya alam yang ada di wilayah perairan Indonesia terlebih dahulu. 1. Perikanan. Biasanya adanya perikanan ini dipengaruhi oleh suhu dan juga kedalaman laut. 2. Kekayaan pesisir yang berada 12 mil dari garis pantai, di mana proses sumber dayanya masih dipengaruhi oleh daratan. Contohnya terumbu karang dan mangrove. 3. Padang lamun.
yaitu tumbuhan monokotil yang ada di laut dangkal dan muncul di permukaan laut, namun dasarnya tertutup laut. 4. Pariwisata atau panorama indah di pantai. Hal ini biasanya dikembangkan sebagai pariwisata pantai atau biasa dinamakan wisata bahari. 5. Energi dan pertambangan. Dalam hal energi, air laut bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga gelombang laut atau PLTGL dalam hal pertambangan, seperti mineral, gas bumi, terdapat pada bawah laut, seperti minyak bumi dan gas alam yang terdapat pada endapan cekungan tersier dan juga menjadi penghasil garam. Sebaran sumber daya alam daratan. Kalau tadi yang wilayah perairan, sekarang kita gantian bahas sumber daya alam yang tersebar di daratan. Meskipun Indonesia didominasi oleh lautan, sebaran sumber daya alam di daratan juga tak kalah banyak. 1. Pertanian. Indonesia terkenal negara agraris. Kenapa? Karena karakteristik tanah Indonesia cocok untuk bidang agraria. Contohnya, ladang, tegalan, sawah, baik sawah irigasi dan sawah tada hujan, kebun, atau pertanian industri. Selain faktor fisik, faktor teknik juga perlu diperhatikan dalam pertanian. Contohnya, rotasi tanaman. 2. Peternakan, di mana usaha ternak dibagi menjadi 3, yaitu ternak hewan besar, contohnya sapi, kuda dan kerbau, hewan kecil seperti kambing dan domba, dan unggas seperti itik, ayam, dan lain-lain. Contohnya, di Jawa Barat terdapat banyak peternakan itik, di Sulawesi Selatan banyak peternakan kerbau, dan di Nusa Tenggara banyak peternakan kuda. 3. Kehutanan. Sebagai negara iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi, Indonesia cocok ditumbuhi hutan hujan tropis yang berguna sebagai paru-paru dunia dan juga ekspor kayu. 4. Pertambangan. Tidak hanya di wilayah perairan, pertambangan juga ada wilayah daratan. Contohnya, sisa tumbuhan dan hewan yang mati yang terkubur di dalam tanah sehingga membentuk batuan dan menghasilkan minyak bumi, batu bara, dan lain-lain. 5. Pariwisata. Indonesia sangat kaya dengan kenampakan alam seperti pegunungan, lembah, air terjun, dan lain-lain yang dapat dimanfaatkan menjadi tempat pariwisata. 6. Perikanan darat, atau bisa disebut juga perikanan air tawar atau air payau. Biasanya penangkapannya bisa dilakukan di sungai, kawah, waduk, dan lain-lain. Nah, bagaimana teman-teman? Kalian sudah paham kan tentang sumber daya alam di Indonesia? Jangan lupa untuk tinggalkan like serta komentar positif ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.